bagaimana kau punya proses menjiwai to bring it to life? Bibi bekas anak sulung juga. And bila Abang Malin cakap, okay, Onduri ni dia seorang yang tersiksa jiwanya tetapi dia tidak menangis. Dalam masa yang sama dia membawa jiwa yang lara. So masa itu kan saya macam mana orang tu siksa jiwa tapi nak menangis ah? Onduri itu salah seorang adik dia telanjur, so dia harus menerima hukuman yang dilepaskan dalam hutan dan dibunuh sampai mati. Adik yang dia sayang, satu beban dan perasaan juga kan. Yang dia telanjur itu lelaki yang dia cintai tahu, yang dia suka. Dalam masa yang sama, bapak dia harus menjatuhkan hukuman. Kalau saya kena suruh menangis dalam lakonan, minta maaf saja. Kalau taruh lima di mata saya pun dah boleh menangis. Kalau muka sedih itu sedih campur-campur romantik, belilah. Dan ada satu perkataan di sana, saya tunggu di Gunung Kinabalu. Bayangkan kesetiaan itu. Mereka nih. Dia ada niat, dia punya cinta, ada niat cinta dia ni. Mengetahui bagaimana kesudahan cerita ini, tengok ini nama tai kan. Pandai. Selamat datang, welcome back to Step It Up Lounge Podcast bersama saya Stefanus. Dan sekali lagi, kenapa kita buat podcast ini? Sebab kita mau explore story daripada individuals and groups yang sudah menjadi inspirasi dan akan menjadi inspirasi kepada Sabahans community di Sabah. Dan hari ini kita ada special guest daripada film Namatai, betul kan? Betul. Dan dengan itu saya mau perkenalkan kepada kamu Abang Marlin, Tuan John, dan Zaviera. Hello. So kita mulakan dengan perkenalan dulu lah. So maybe nama dan peran masing-masing dalam film Namatai. Saya Marlin. Oke. Pengarah, penulis lakon layar dan juga memainkan watak supporting lah sebagai antagonis dalam film ini. Oh, pelakon juga lah Ya. dalam film tuh. Oke, Ton? Giliran saya sudah kan? Iya. Iya, sampai. Saya nak perkenalkan diri dulu kan. Iya. Nama saya John Samod. Saya adalah penulung penulung produser. Ialah sebab kebetulan yang produser sebenarnya ini anak saya, Angel Yudia John. Sebagai seorang bapak otomatis dari pembantu lah kan. Gitu. Dan saya juga tidak ketinggalan. Saya pun ada watak juga sedikit-sedikit orang kayak Gimbat. Oh, ada sempat di sana. Yang lebih kepada cintakan adat daripada anak sendiri. Aina jahat betul itu perkataan. Jadi itu sajalah untuk permulaan. Oke. Terima kasih. Ya, saya Zaviera dalam filem Namatai ini memegang watak sebagai Onduri. Siapa nama dia? Onduri. Onduri. Oke. Ya. Kira watak Onduri ini macam watak utama lah. Dan selebihnya dia adalah anak kepada orang kaya Gimbat. Oh, begitu. Bapak. Anak itu. Oke. So dia bapa saya lah dalam filem tu. Oke. Dan dalam cerita ni kita anak beranak yang anak dia sangat menghormati bapak dia. Oke. Bapak dia juga sangat menyayangi anak dia. Tapi bapak dia juga sangat mencintai adat itu. Kira begitu. So Onduri ni kiranya macam dia anak yang sangat patuh sama family dia. Tapi dalam masa yang sama dia sebenarnya menyimpan banyak perasaan. Dia anak pertama, anak sulung kepada 3 orang adik-beradik. Tapi sebagai seorang anak sulung yang saya pun anak sulung jelas sebenarnya. So saya tahu macam mana dia punya feel. Kau sedih tapi kau tak boleh show macam mana kau punya perasaan tu. So most of the time dia jenis orang yang orang cakap poker face lah. Tidak ditunjukkan emosinya pada wajah apa semua. So orang tidak tahu dia ni marah kah, dia ni sedih kah, dia apa begitu. So itu Onduri lah di dalam watak. Oke. Sebab dalam kamu punya trailer itu saya coba cek apa nama dia punya watak-watak nih. Onduri saya tidak ternampak. Onduri Ya, itu saya tanya. Dan kepada director lah kan, director Marlin Brando. Marlin Brando. Sebenarnya saya tertarik juga itu nama Brando sebab saya tahu ada Marlon Brando di sana. Boleh cerita sedikit kah kenapa
Oke, nama betul saya Marlin Malalin ya. Iya. Tapi Brando itu diberi oleh guru saya. Oh. Guru saya Allahyarham, namanya Allahyarham Kamal Ishak, salah seorang guru saya lah. Hmm. Dia ini seorang filmmakers Malaysia lah, sekitar tahun 90-an tapi sudah meninggal. Oke. Salah satu film dia itu Cinta Kita yang dilakonkan oleh Sophia Jane dan juga Aman Grasika, Sarifah Syahira, ramailah ya nama-nama besar. Dan Allahyarham ni juga merupakan guru-guru kepada ramai nama besar Malaysia lah, macam Datuk Rosyam, Irma Fatimah. Jadi saya berkesempatan untuk berguru dengan beliau dalam kerjaya saya. Dan di awal perkenalan itulah saya macam mana macam cakap, saya selalu sebab saya begitu mengkagumi perjuangan Datuk Rosyam Nur. Macam mana dia boleh menempatkan diri dalam industri. Jadi Datuk Rosyam tu kira salah seorang anak didik Abang Kamal lah, Allahyarham. Okay. So dia cakap kenapa harus maksudnya jangan cakap standard Malaysia. Oh, Kena okay. think big, maksudnya dia kena think big lah dia kata. Jadi dia memberi gelaran itulah. Kenapa tidak jadi macam Marlon Brando, Yeah. begitu kan? The Godfather. Jadi kebetulan nama itu pun Marlin kan. Betul. Jadi dia galakkan saya untuk itulah, sebab dia kata bila kita main seni ni kita kan ada nama. Piramli pun Piramli kan. Betul. Yang lainnya dia kata sebab kalau kita tidak pakai ini kita akan dull, maksudnya Dia kena ada kelainan. so jadi disitulah sebagai respect saya meletakkan itu di tengah-tengah lah, tapi nama bapak saya tetap adalah Ya, kan. tetap ada lah. Berbangga dengan bapak kita kan. Cuma itu dia punya sejarah lah. So Allahyarham Kamal Ishak itulah latar dia, dan Okay. beliau salah seorang guru yang banyak berjasa kepada saya lah, yang apa-apa yang saya buat hari ini impact daripada pembelajaran daripada beliau. Maksudnya dalam career sebagai seorang dalam penggiat seni, dia adalah figura yang sentiasa semua saya belajar dengan Yeah. dia. Penulisan lakon layar, acting, pengarahan ya. Tapi bukan seorang guru lah, ada beberapa lagi. Tapi Sure. yang saya ingat yang banyak memberi pengaruh Allahyarham lah. Jadi itu begitu. Jadi saya pakailah, walaupun sebenarnya nama itu berat kan. Yeah. Sebab Marlon Brando itu adalah satu legend ya. Dia Betul. menjadi rujukan dunia dalam dunia acting lah sebenarnya kan. Kerana dia ada pelupur metode acting ya. Sampai hari ini ramai yang mau jadi ujian dia kan. Jadi nama itu kebetulan Marlin, dia Marlon. Jadi itu Abang Kamal lah, Allahyarham yang ini kan. Itu begitu sejarah dia. Jadi saya pakailah walaupun mula-mula itu itulah kan. Dia kena ada nama special juga kan. Betul. I mean certain people lah, tidak semua. Even Elika Paujin, dia Angelica macam tu. So kena ada something stage name lah bahkan namanya. Macam si Tuan ni tidak payah, dia punya nama sudah. Macam saya itulah kan, kena tambah-tambah lah. Tuan punya nama ni sudah cantik, N pun sudah cantik kan. Dia macam you build a brand out of your name. Sampai saya menyesal juga Tuan. Kalau saya kenal itu guru kan, barangkali saya punya nama jadi Elton John. Elton John from Sabah. Semula-mula sebenarnya gurau-gurau, tapi lama-lama dia kan Melekat lah. dia kata kau berusaha supaya sebagus Marlon Brando gitu. Motivate lah, maksudnya betul. kerja keras supaya kau dan jangan kecil sangat impian tu, dia katakan. Maksud dia itu kenapa saya harus pikir Datuk Rosyam saja, walaupun sebenarnya menghormati dia lah kan? Reach for the stars dia bilang. Dia kata pikir besar lagi. So berbalik kepada nama Tai lah kan. Actually ini nama Tai sebenarnya apa inspirasi yang Abang Marlin yang apa yang memberi inspirasi untuk buat nama Tai? Sebagai seorang yang ada darah dusunik juga kan ya. Jadi kita orang dusun nih tidak kira di mana-mana lah, sama ada dekat itu gunung atau jauh sikit. Nenek moyang kita percaya bahwa bila kita mati kita akan bersemadi di puncak Kinabalu. Itu dia punya inilah. Jadi saya ini di Tawau. So saya daripada Tawau, kerjanya saya di Kike. Jadi saya punya perjalanan ini sampai hari ini Gunung Kinabalu itu laluan saya. So kalau dikira-kira barangkali sudah lebih 12 tahun lah kan. Ada dulu kadang-kadang naik bus, bawa kereta sendiri, tumpang kawan kan. Jadi saya menyaksikan Gunung Kinabalu itu siang malam. Pukul 3 pagi saya pernah nampak, awal pagi pernah nampak. Dan dicampur pula dengan kepercayaan itu kan.
karena saya kecil-kecil dulu pernah dengar cerita itu daripada arwah nenek saya, dan juga malah ibu saya sendiri pun cerita juga. Kalau versi cerita ibu saya, ada ketika kalau dia kata kalau dulu-dulu kalau orang sudah tua, kadang-kadang dibiarkan kuku itu panjang. Kepercayaannya supaya senang apa itu Tuhan merangkak lah. Macam Gegeritan tuh. dia punya itu antara versi cerita yang saya dengar. Jadi itu cerita lah. Itu satu tentang Kinabalu itu. Karena intipati cerita kita ialah Kinabalu. Kemudian saya pernah tinggal di Sandakan. Saya pernah tinggal di Sandakan bertahun-tahun sana. So Sandakan ialah ibu negeri Sabah, Nusa Borneo satu ketika dahulu, dan antara sejarah besar di Sandakan ialah satu penempatan perang yang terletak di Taman Rimba. Iya betul actually. Taman Rimba, dan setiap tahun ada satu acara dilakukan di situ. Keluarga-keluarga daripada tentara British dan Australia datang ke situ untuk mengenang satu peristiwa yang dipanggil The Death March atau Kau Maut Sandakan Ranau, yang mana hampir 300 km, lebih 3.000 askar jalan kaki. Hanya daripada lebih 3.000 itu 6 orang saja selamat. Mereka diselamatkan oleh orang-orang Ranau lah, orang-orang dusun Ranau. Jadi ini adalah dua peristiwa besar. Satu, budaya kita, walaupun barangkali hari ini kita sudah dididik dengan agama kan, tetapi itu darah daging kita tidak boleh buang kan. Kepercayaan tentang gunung itu. Dan yang kedua, sejarah besar tuh. Jadi kalau kita pergi Sandakan pun atau pergi Tawau ke mana-mana pantai timur lah, kita akan menyaksikan itu yang laluan-laluan The Death March itu kan. Jadi itu inspirasi bagi saya. Cuma kemudian saya satu orang tidak mampu melakukannya kan. Jadi Tuhan takdirkan bertemu dengan produser lah, ini Tuan John. Macam mana itu situasi berlaku? Abang yang reach out ataupun macam mana? Kita sebenarnya bekerja sama dalam macam ini, kita sudah lama sama-sama. Kita sudah lebih 10 tahun sama-sama bekerja buat produk TV apa semua lah. Jadi jumpa dengan Tuan John sekitar saya ingat 6-7 tahun yang lalu lah. So kita Tuan John ketika itu ada satu project dia buat rancangan masakan Sabah Okey bah. Dia daripada masakan ya. Jadi Tuan John cari saya, dia mau cari director. Jadi kita pun deal dan setuju. So kita buat, dan kita punya host N lah. Jadi bila kita buat rancangan tuh selesai lah, alhamdulillah, mendapat pujian juga daripada Finas dan disiarkan di RTM. Kalau tidak silap kita dapat 96% markah kita. Wow. Jadi idea tentang film ini berlaku di Kuala Lumpur sebenarnya. Saya dengan Tuan dan isteri beliau yaitu Puan Lucila di KL. So kita brainstorm. Biasalah kita pemain ini kadang-kadang duduk-duduk kita cerita, karena kita punya bisnis itu bermula dengan idea dulu. Jadi kadang-kadang kita santai apa semua, cerita idea. So keluarlah idea ni, saya bincang-bincang, touch up apa semua, dan kebetulan Puan Lucila, isteri kepada Tuan John juga adalah daripada suku kaum Dusun Tindal yang begitu kuat kepercayaannya dan yang begitu menarik sekali persepsi ataupun point of view mereka tentang kepercayaan tadi itu. So kita pun brainstorm, maka lahirlah ide itu. Dan sekali lagi kita bergabung dengan kawan-kawan apa semua, kita buat satu teaser yang mana rangkuman konten cerita itu, dan kita present kepada Finas. Dan alhamdulillah tidak lama selepas itu diluluskan cerita itu. Saya dengar even before this saya ada bercerita sama si N baru saja tadi. Bukan si siapa tadi? Ain. So daripada 10 contoh out of 10, satu saja yang dapat daripada Sabah. Untuk film epic dia bilang. Kenapa macam itu? Saya rasa mungkin karena walaupun di Malaysia genre budaya dan sejarah itu tidaklah menjadi kegemaran ramai kan, tetapi sebenarnya kalau di international dan mungkin juga Finas mereka mencari satu konten baru kan. Jadi barangkali kekuatan kita di situ, dan saya meyakini insyaallah film ini bukan saya pun tidak berani memuji lebih-lebih kan, sebab kita sendiri yang buat, tetapi ya
mengaku kita ada kekurangan sana sini, tetapi insyaallah satu film yang mau cakap lebih-lebih pun tidak ada juga. Insyaallah tidak memalukan lah ya. Kita memang ada kurang sana sini, tapi insyaallah kita tidak memalukan karena subjek kita itu kita mengangkat originality kita. Ya, saya rasa itu beautiful lah, sebab even saya rasa satu benda yang boleh dibanggakan lah. Sabahan sentiasa be kreatif untuk kasih tonjolkan kita punya adat kan, tradisi dan adat kita through film, through other forms of arts begitu. Dan untuk Tuan John, Datuk John. ada Tuan John Datuk, oke. Amin. selayaknya lah. Sebagai seorang produser kan, produser juga lah. Apa yang menarik minat untuk Tuan menjadi salah seorang daripada this team yang untuk buat ini movie? Oh iya, susah mau cakap. Apa visi begitu. Visi saya punya visi ini satu saja, mau maju dalam perfilman. Itu saja. Dan yang kedua, setiap apa yang kami buat ini mendapat sokongan daripada semua lapisan masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi kenapa saya cakap begitu? Sebab film ini bagi saya pandangan, dan saya sangat menghormati film ini sebab dalam konteks sosialnya ya. Dalam konteks sosial dia lebih menyentuh hati masyarakat. Contoh dalam satu adegan sewaktu Kimbad mendapat satu masalah, diserang oleh Jepun kan. Jadi semua bangsa-bangsa atau kaum telah bekerja sama untuk membantu. Kita sedia maklum sekarang kan, terutama sekali di Sabah lah kan, masyarakat kita berbilang kaum, berbilang agama, berbilang budaya, dan banyak lagi yang berbeza kan, kepercayaan dan sebagainya. Jadi selaras dengan pertambahan waktu kan, sifat-sifat menghormati kesatuan kaum itu semakin menipis dan semakin menipis dari hari ke hari. Jadi kita dalam film ini kita telah selipkan satu roh di mana kerjasama di antara semua kaum itu dijelaskan ataupun diselitkan dengan harapan supaya terutama sekali generasi muda kan, apabila menonton film ini, semangat kenegaraan mereka itu tumbuh subur apabila mereka menonton film ini. So adalah sangat tidak merugikan kalau semua lapisan masyarakat di Sabah dan Malaysia memberi satu semangat baru, kesadaran dan juga persepsi yang tinggi untuk memberi sokongan padu kepada film ini. Sebenarnya itu adalah visi saya, tujuan saya sebenarnya. Ya. Jadi mari kita menontonlah ramai-ramai. Saya ada saran juga, satu saran lah untuk Tuan. Because tadi Tuan cakap dia lebih menyentuh hati. Dari segi nyanyian pun dia menyentuh hati juga. Apa yang menyebabkan Tuan berminat ataupun semakin mendekat kepada perfilman? Sebenarnya kan selain daripada menyanyi kan, untuk saya nak bagi tahu betul, lagipun mungkin ramai sudah tahu. Saya sebenarnya lebih berminat pada lakonan daripada nyanyian. Saya kalau menyanyi, saya pandai nyanyi saja. Main musik saya tidak pandai. Kalau main gitar pun mungkin 2-3 chord saja saya pandai. So menyanyi itu merupakan nyanyi ini adalah nomor 2. Yang nomor 1 sebenarnya adalah berlakon. Sebab dulu pun saya ada buat satu lakonan, kalau masih ingat lagi ada satu lakonan saya Aramaiti kan, Aramaiti dalam bentuk apa nama dulu tuh yang bulat tuh apa nama tuh CD. VCD ya, VCD. Saya pikir yang yang ada tali Keset. Keset pun ada kan. Ya, tapi keset lagu kan. Iya. Lagu. Saya lebih berminat lakonan daripada nyanyian sebenarnya. Iya. Dan macam mana itu proses? Sebab kita walaupun nyanyian dan perfilman itu salah satu macam creative arts form lah kan. Macam mana itu perubahan, transition? How did you get into filming? Adakah daripada saya tiba-tiba jumpa, saya punya bakat adalah sebenarnya berlakon, ataupun macam mana? You found somebody yang memberi inspirasi untuk buat film begitu?
Saya sebenarnya kan saya tidak tahu macam mana saya lebih berminat kepada perfilman ataupun siapa yang mendorong saya, saya tidak tahu. Tapi apa yang saya nampak, saya lebih tertarik kepada lakonan, eee, lucu kan, Ah, lucu. Jadi bila saya kenal diri saya yang saya ini bila setiap kali saya bercakap di depan pelajar, bukan pula pelajar mau dengar saya mengajar, tapi mereka ketawa. Asal saya masuk dalam kelas, pelajar ketawa. So, saya kadang-kadang bertanya-tanya, banyak kali saya tengok muka saya, adakah saya handsome kah, tidak handsome? Yalah, sebab kita mencari apa yang orang Iya, ketawa kan. Mungkin saya punya muka kah apa kan, tapi saya tengok muka saya dalam cermin handsome juga kan. Jadi, betul, betul kan? betul. Jadi, bila saya kajikan, oh rupanya dari segi saya punya gaya dan percakapan itu. Kadang-kadang saya lebih mengarah kepada kelucuan. Iya, Jadi, iya. jadi apa kata kalau saya ini mau jadi macam Piramli ya, sebab Piramli itu handsome juga tapi bikin ketawa. Begitu. Jadi di situ saya mulai berminat pada perfilman lah. Dan semua film-film yang saya buat, VCD yang saya buat dulu adalah dalam berbentuk lucu, lawak begitu. Dan sehingga terbawa-bawa di luar pun begitu juga. Dan sekarang ini pun saya sedang berlawak juga nih. Saya ingat itu yang Billy itu Kan? Siopok. Ya. Tiongkok gitu lah. So itulah sebenarnya yang membuatkan saya lebih berminat kepada perfilman. Sebab sebenarnya sebelum kita bertindak sesuatu, kita perlu mengenal diri Betul. kita dulu kan, apa kelebihan pada kita. Jadi Setuju. kalau ada kelebihan kita dalam bidang perfilman, secara langsung kita akan tertarik dalam benda itu gitu. Dan Iya. saya rasa another point to point out is sometimes orang yang kita nampak kita punya kelebihan itu daripada orang punya respons. Iya. For example, Iya. pelajar. Pelajar saya. Ya. So I think that's a good note lah. Dan berbalik kepada nama Tay lah kan untuk si Anne sebagai kira kau protagonis lah bahkan in that film. Protagonis ya? Iya, dia watak betul. Watak utama lah Iya, kan. watak utama. Yeah. And because sebagai watak utama dia macam big burden bah. Kalau ada itu tanggung jawab besar. Macam mana kau punya proses menjiwai, to bring it to life? Apa punya proses? Oke, proses untuk membawa watak ini, ya dia memang sangat berat lah sebenarnya. Masa mula-mula saya jumpa director kan, dia brief Ondri watak begini. Tapi sebelum tu dia ceritakan secara keseluruhan lah cerita Namata ini cerita yang macam tadi director cerita lah. So kami dengar dan cuba faham, and then okay, watak Onduri ni sekian macam yang saya kasih tahu tadi awal-awal tu, dia seorang yang anak sulung yang menghormati ibu bapa dia, sangat terikat dengan budaya dia, tapi masih ada rasa cinta. Dalam masa yang sama dia menderita sebenarnya sebab kalau saya cakap ni kan bocor sih. sebab Anak sulung dah. kekasihnya dirampas oleh orang, adik dia sendiri. Tapi dalam masa yang sama dia juga sangat sayangkan adik dia. Kiranya dia sangat menderita, dalam masa yang sama dia sangat dia menunjukkan ciri-ciri seorang wanita tinggal pada zaman dahulu kala, yang mana wanita pada zaman tu dia dicirikan sebagai seorang wanita yang sangat berkarisma, ada karakter dan dihormati. Jadi kalau kau tengok tu Kretek Girl, dia lebih kurang macam tu karakter dia. Sorry? Kretek Girl. Kretek Girl kan? Cigarette Girl lah. Dian Sastrowardoyo. Masih belum tinggal, sorry. Ya, property Oke, lepas nih. Ya, so karakter dia lebih kepada begitu. Pembawaannya, penjiwaannya dia bukan perempuan macam zaman-zaman sekarang. Dia adalah seorang wanita yang sangat dihormati dan sebab dia anak kepada orang kaya Gimpat, which is orang kaya Gimpat dia juga sangat dihormati. So dia secara tidak langsung juga dihormati oleh orang-orang kampung dia, oleh orang sekeliling dia sangat dihormati. Tapi dalam masa yang sama dia membawa jiwa yang lara. So macam mana saya feel benda tu maybe because saya anak sulung juga. And bila Abang Balin cakap, okay, Onduri ni dia seorang yang tersiksa jiwanya tetapi dia tidak menangis. So masa tu kan saya macam mana orang tu siksa jiwa tapi nak menangis Adakah dia daripada reaksi muka atau macam mana? Saya tahu. Susah, memang sangat susah masa tu sebab bila sangat susah sebenarnya, sangat susah ya, sebab
Itulah, memang susah sebab dia tidak ditunjukkan melalui riak wajahnya, air mata. Biasa kalau sedih kita punya air mata jatuh, and then kita punya suara bergetar, tapi dia sentiasa tenang. Dia sentiasa tenang tapi hati dia sangat sakit, dia sangat menderita. So, most of the time bila saya tengok kan macam, saya takut jugalah orang bilang, "Kenapa kayu betul ini pelakon?" Nah, bukanlah, dia tidaklah kayu, tapi dia begitu, sebagai anak sulung saya paham macam mana rasanya menjadi seorang anak sulung. Dalam kesusahan dia masih teguh berdiri, dalam jiwa yang sakit dia masih lagi strong. So, itulah Andori sebenarnya. Semua kalau kau tanya saya, "Macam mana kau bawa karakter tu?" Sebab itulah saya sebenarnya. Mungkin kalau saya boleh tambah sedikit kan, filem ni lebih kurang 5 tahun lalu kita Betul. 2019 ya. Sebelum COVID datang. Sebelum COVID. So macam saya memilihin untuk main Andori ini bukan atas faktor kerana kita kawan ataupun sudah lama bersama-sama kan. Tetapi saya juga melihat daripada sudut fizikal dan dalaman kerana acting ni apabila luaran kita berlebih-lebih tidak setara dengan dalaman kita, itu yang akan berlaku overacting. So jadi N selaku Anduri dia berjaya menerjemahkan itu kan. Wow. Sebab kadang-kadang kita tengok wah bagus dia berlakon, dia boleh menangis, dia boleh marah dia. Kadang-kadang kita kena simpan puji-pujian begitu kan, kerana menangis juga itu ada tempat dia, marah juga ada tempat dia, dan kita kena mengetahui dia marah, dia menangis untuk apa kan. Jadi itu yang saya cakap tadi kan. Apabila kita punya dalaman itu, luaran kita berlebih-lebih, itu yang akan berlaku overacting. Jadi untuk Anduri memang apa yang N terjemahkan tu tepat di mata saya sebagai seorang pengarah lah, sebab itulah yang berlaku kerana memang sebenarnya filem ini adalah tentang Anduri sebenarnya. Mana mata itu adalah Anduri sebenarnya. Yang diceritakan oleh seorang British, British yang bernama John. So macam mana kekaguman ataupun kekaguman John terhadap pribumi Dusunik itu, yang mempercayai bahawa kalau mati roh mereka berada di puncak Kinabalu, seorang bangsa penguasa yang begitu mengkagumi, yang akhirnya dia balik ke Sabah ni untuk semata-mata mati di gunung itu kan, dengan harapan dia boleh bertemu dengan Anduri, seseorang yang dia sangat-sangat hormati. So saya tidak mau cerita lebih nanti orang ini kan, tapi dia satu karakter yang bukan mudah sebenarnya kan. Dan kalau memang saya membayangkan kalau perwatakan tu, kalau daripada Indonesia macam Dian Sastro dulu lah, dia senyap dia silent. Betul. Silent, dan dia juga tidak perlu main banyak ataupun bergerak banyak dalam konsep less is more. Kerana itulah saya cakap, kalau pelakon itu bergerak tidak itu berlebih-lebih, itu berlaku overacting. Jadi Anduri itulah dia punya ini, dia bergerak pun selangkah-selangkah begitu kan. Ataupun kalau barangkali saya boleh istilahkan dalam gerak-gerak yang dipanggil pregnant pause. Pregnant pause dalam istilah pregnant pause. Kita lihat ibu mengandung itu kan, dia bukan boleh berlari macam kan, tapi syarat dengan pembawaan. Kerana Anduri itu salah seorang adik dia terlanjur kan. So dia harus menerima hukuman yang dilepaskan dalam hutan dan diburu sampai mati. Satu bebanan perasaan juga kan. Adik yang dia sayang, dan yang dia terlanjur itu lelaki yang dia cintai tahu, yang dia suka. So dalam masa yang sama, bapak dia harus menjatuhkan hukuman. Dia sebenarnya dia mau sembunyikan itu, dia mau janganlah adatnya. Berat. Tapi akhirnya keluar juga. Kedua, dia juga harus berhadapan dengan, saya dalam filem ini pacik dia. Sogindik itu adik-beradik dengan Sogindik dengan Gimban. So Sogindik ini adalah satu manusia yang rela menjual keluarga daripada untuk kesenangan dia kepada penjajah. Jadi itu juga satu tekanan ataupun satu cabaran kepada Anduri itu. Lepas tu dalam masa yang sama, ketika dia sudah menyelamatkan British itu, John itu,
ada feel antara mereka, tapi kita tidak tunjukkan secara nyata. So benar-benar yang menyiksa kepada Anduri itu. Itu yang saya kata Anduri itu kalau dia lebih-lebih pun tidak cantik juga. Iya, So, iya. apa yang En persembahkan itu sangat-sangat tepat dan bukan mudah bukan mudah untuk lakukanlah dan saya menghormatilah Iya. permainan En bukan karena dia itu kawan saya kah ataupun kita, tapi dia insyaallah saksikanlah nama mata ini boleh Iya. tengok dan saya tidak bikin malu lah. Kita tidak bikin malu sama orang Sabah lah kalau Iya. kita tengok. Saya rasa the story itself, apa yang Abang Nah, Marlin baru cakap tadi, baru bila saya tahu tentang itu, ah, baru saya betul-betul rasa dia punya berat, Hmm. berat yang Saya Onduri sedang apa, what she plays, Yeah. dia apa yang dia buat. Mhm. And I think saya overwhelmed juga from that story, you know. So it's amazing that somebody can do that. Like, even saya nampak di itu trailer sendiri ya. En punya role sangat seorang yang serius, very serious, but very charismatic lah, boleh nampak karisma di sana. And wah, saya sekarang Ya, sorry tuan kau kan? Ya. Tapi itu belum lagi masuk yang apa lagi Ya. belum lagi abang cerita pasal bila dia sudah ada perasaan dengan John. Iya, iya. Sebenarnya sudah ada orang ya, ya. lagi lah. Kalau sudah masuk panggung semua bulu-bulu itu berdiri. Ya, memang Dan- orang sangat kesian lah. Ya. Sangat orang simpati dengan dia. I mean, because saya nampak itu sinopsis tahu lah, kita pun research kan, Ya, sinopsis on JC, and then dia bagi itu simple synopsis, and I think wow, worth seeing. Yeah. So let's go to the behind the scene lah kan. ya, ya. Apa cabaran sebagai seorang director? Apa cabaran yang nampak sepanjang produksi? Oke, sebelum itu si Tuan cakap tadi dia ini komik-komik kan ya. Iya. So, saya sebenarnya menghormati beliau dalam film ini tahu. Iya. Sebab Ya. kita telah tukarkan Correct. perwatakan Karakter dia yang daripada disebutkan. suka main-main tu kan ya, gurau-gurau. Memang kita kenal lah dia punya Iya. ini. Tapi dalam film ini agak menyedihkan juga. Hmm. Dia punya ini kan, karena itulah dia dikhianati oleh keluarga dia sendiri, dia harus membawa pilihan anak dia ke atau adat, sedangkan dia ada kuasa nih. Tapi lepas itu dia ketawa balik lah lepas. Jadi saya bukan karena dia adalah executive producer, no, tapi pandangannya sebagai pengarah yang maksudnya kita berjaya change dia punya perwatakan lah. Oke, cabaran ya. Cabaran sangat banyak lah ya. Tentu sekali salah satu itu ialah kita bermain dalam limitasi. Maksud saya limitasi ini bukanlah bilang kita tidak bersyukur dengan apa yang ada, tetapi kan bila kita syuting kita sudah tetapkan berapa bilangan hari Betul. kita ya. Jadi kerana dalam bilangan hari itulah macam Namata ini kalau tidak silap saya dalam 45 hari kita syuting nih, lebih kurang lah. Tidak juga lama. Memang itu standard lah untuk Ya. Oke. Jadi cabaran kita satu location. Untuk makluman Namata ini walaupun begitu kita telah menggunakan beberapa daerah, Kota Kinabalu, Pitas, Kota Belud dengan Kundasang. So umpamanya macam di Pitas kita telah pergi satu tempat yang dinamakan Kampung Melubang. Oke. Kampung Melubang ni dia ada beberapa tempat menarik di situ, salah satu dipanggil Pulau Supirak. Pulau Supirak ni macam Titanic, macam kapal pulau tapi macam Titanic. So so salah satu lokasi kita di situ. Jadi untuk datang ke situ pada ketika itu pun jalan pun gravel, kita memerlukan masa lebih 2 jam. Lepas tu di daratan tu kita mau pergi itu itu pulau tu pun mengambil masa dalam dekat-dekat sejam juga naik bot. Wow. Mau hanyut lagi kan? Ya, dengan semua elektronik barang. Ya dengan itu satu. Yang kedua, salah satu location kita di Kota Belud, Kampung Sayap, Aura Monturian. Oh, saya dah sana dulu. Kalau sampai Gedung sana ya. Bayangkan Jauhnya tuh. ya. Mau bawa semua ke. Ya. Oh iya. Dan bukan 1-2 orang tahu, lebih kurang 95% production situ. Kami berkampung di situ. Wow. Oke, cabaran di situ satu perjalanan. Kedua, kita limit di situ dalam 5 hari syuting. Hujan apa semua. Jadi sebagai pengarah macam mana saya harus bekerja dengan limitasi masa tuh. Dengan hujannya macam apa kan? Apa pilihan-pilihan saya untuk menyempurnakan sesuatu scene itu kan? Dan yang seterusnya itu
itulah kita seperti dikejar masa tuh. Sedangkan membuat film nih harus kita harus perlu masa yang panjang. Tetapi itu memang standar di Malaysia. Bukan kita di Sabah saja. Kita sudah tetapkan begini-begini sebab sebenarnya setiap detik saat digambar dalam film itu uang tuh. Betul. Begitu juga dengan apabila kita sudah roll kan, setiap menit itu adalah uang. So satu hari itu barangkali kalau secara general mungkin kalau film ni mungkin dalam 5-6 ribu itu sedikit sudah. So kata kalau kita tergelincir sehari itulah kos. Apalagi kalau kita pergi Aura Montoria itu jauh kan betul. pergi ini. Jadi itu cabaran dia lah. Tapi yang lain-lain alhamdulillah kita dapat atasilah dan yang saya ingat yang kekuatan itu juga saya mendapat sokongan daripada produser, kawan-kawan semua tim yang pasukan yang begitu memahami mereka patuh, mereka ikut kerana dalam syuting ni kalau ada berlaku penentangan ataupun unsur-unsur yang macam itulah penentangan itu akan mengganggu kita. Tapi alhamdulillah kita dapat bekerja sebagai satu itulah. Untuk saya itulah cabaran dia. Maksudnya nilai kerjasama tuh sangat penting dalam especially production team dan pelakonan. Belum lagi itu banyaklah tapi saya ambil kira itulah. Kerana kita mau syuting selalu orang turun kereta kita boleh syuting depan, ini kita kena jalan. Kalau Aura Montoria bayangkan tuh Aura Montoria tuh kan kita 95% ada beberapa orang saja yang tidak terlibat di situ. Macam apa semua kan untuk ngadau kita ada 4-5 orang untuk ngadau yang berlakon dalam film ni. Semua turun dia tu Rosario. Semua pergi sana. Rosario. Ada yang sampai muntah. Iya. Jauh Penat. kan. Tidak hujan kamu satu? Hujan. Memang hujan. Hujan. Itu saya ketika pre-pro ini saya bocorkan rahasia lah. Saya dengan seorang kawan, kita punya art director nama dia Troy. Saya kata dengan Troy, kita jangan bagi tahu yang perjalanan sini lebih 1 jam. Kita cakap setengah jam saja. Jadi itulah cerita kami ini kan. So sampai sana baru orang tahu. Oh, rupanya lebih 1 jam. Dan mencabarlah. Kau pun pernah sampai. Pernah sampai 2 kali sampai sana. Bayangkan kalau turun sana kan pakai apa? Baju apa tuh? Kebaya. Dari atas. Bukan kebaya tuh kan? Apa gitu itu? Abaya. Abaya besar. Kebaya kan tuh? Abaya, tindal tuh yang warna hitam sama skirt. Maksudnya dari atas sana. Dari mulai turun. Wih. Ya, sebab dalam masa perjalanan turun tuh sebenarnya. Ada syuting lagi? Kita syuting. Patutlah. So kami memang baru saya boleh bayangkan loh. Bayangkan bukit itu pakai abaya dia Jona. pakai Adidas kampung. Wow, gitu. that's Tough lah. saya boleh bayangkan saja lah. That's gila. Kalau dari segi produser lah, apa cabaran? Produser dan pelakon lah kan. Kalau dari segi apa itu produser memang duit lah bahkan. Management kan. Semua itu asal saja melangkah turun, janganlah turun tidur pun duit. Semua duit. Jadi bukan 10.000, 100.000 juga membuahkan. Jadi kadang-kadang kalau produser yang ikan bilis macam saya ini, yang tidak gatal pun jadi gatal. Jadi walau macam mana pun atas kerjasama semua pelaku, tim, dari kita semua, jadi itu boleh diatasi lah kan, diatasi. Semua ada timbang rasa tolak ansur gitu. So dan juga dalam proses pembuatan itu pun tidak ada yang orang bilang kacau, bergaduh dan sebagainya, tidak ada. Dan dari segi pelakon pula, ini lagi kuat cabaran lah sebab saya dipaksa jadi orang yang tegas. Saya sebenarnya kan saya jenis orang yang komik, yang sentiasa happy. So tapi bagus juga lah happy ini kan Tuan. Sebab ada masalah pun saya ketawa-ketawa aja. Jadi maknanya saya punya masalah itu tidak terserlah orang bilang kan. Apalagi pelakon dan direktur ini pun saya nampak saya macam siok, kejadian apa saya banyak duit. Padahal tidak duit. Itu satu, itu kebaikan dia lah. Cabaran dalam lakonan ini itulah saya bilang.
saya terpaksa menempatkan diri saya hidup dalam 1960-an, 40-an. Maknanya pada waktu itu untuk menghayati watak itu, saya perlu ubah 100% diri saya. Dan saya menganggap diri saya pada waktu itu tinggal di dalam satu hutan, dalam satu masyarakat yang masih primitif, dan juga masih mengamalkan budaya adat, memegang adat resam dengan pemegang yang kuat. Maknanya orang bilang melebihkan adat daripada anak. Nah, bayangkan pada waktu itu bagaimana perasaan saya. Seberat-berat barangkali si N punya ini, dia punya perasaan cinta saja. Tapi saya ini, perasaan saya ini anak. Anak saya ini melakukan sumbang. Nah, sudah sumbang pula itu, lepas itu saya terpaksa menjatuhkan adat sendiri kepada anak. Bukan adat mau kasih adat 1 ekor babi ke 1 ekor lembu. Mau kasih mati. Nah, kasih mati itu kalau 1 kali potong kepala tidak apa. Ini dikasih lari, disuruh lari di hutan, dikejar macam binatang. Sampai kalau dia tidak dapat melimpasi sungai, nah matilah dia. Nah, begitu dia punya adat. Jadi saya sebagai seorang bapak, saya terpaksa untuk mendalami, menjiwai watak itu. Saya memikirkan anak saya. Kalau anak saya kena buat begini macam mana? Nah, berat betul, geng. Berat betul. Jadi, wah, saya pun oleh karena saya ini orang kayak Gimbad, saya terpaksa jatuhkan hukuman lah. Mau kasih mati itu anak untuk menegakkan keadilan adat. Itu dia. Wah. Cabaran itu untuk menjiwai watak itu sangat-sangat mencabar bagi saya. Sebab saya ini bukan jenis orang macam tuh kan. Tapi tiba-tiba jadi macam itu, nah berat betul. Itu cabaran yang paling kuat, geng. Tapi saya dapat ke saya buat itu. Dapat oke juga lah. Lulus. Lulus juga. Oke juga lah kan. Walaupun saya sebenarnya kan disuruh menangis, tapi saya ini jenis tidak pandai menangis. Susah mau menangis kan? Saya memang begitu. Ya. Saya tidak boleh menangis. Kalau saya kena suruh menangis dalam lakonan, minta maaf saja. Kalau taruh 5 hal di mata saya pun tidak boleh menangis. Itu masalah dia. So, kalau muka sedih itu sedih campur-campur romantik, belilah. Terus terserah betul itu komik kan? Ya, ada kan sedih sambil romantik. Orang bilang maka minta kena pujuk gitu. Iya. Tapi yang penting lulus lah kan. Lulus. Kalau saya boleh menambah sedikit, saya juga ingin memberi kredit kepada Tuan John lah, sebab dalam film ini kita turut menyelitkan beberapa mentera dusunik. Mentera macam syair juga lebih kurang lah, bahasa kuno tau. Bahasa kuno. Opening film ni kita akan mendengar bahasa kuno, yang mana itu daripada Tuan John, kerana beliau pun yang masih ada pengetahuan tentang budaya kan, dan umpamanya macam terbanglah wahai roh, langit ketujuh menunggu. Lebih kurang kalau Ingle dia lah kan. So benar-benar begitu. Yang bukan percakapan biasa. Jadi itu adalah percakapan yang dituturkan oleh watak Gimbad itu ketika dia merawat British itu, John, di rumah dia menuturkan mentera. Ketika pembukaan film ini, ketika anaknya mau dipancung oleh Jepun pun itu bercakap tentang roh yang akan kembali ke Gunung Kinabalu. Jangan takut dengan kebenaran. Jadi itu yang saya kata kelemahan ada di sana sini. Film-film besar pun begitu, tetapi insya-Allah tidak bikin malu kerana kita menunjukkan satu budaya. Budaya yang itulah, dan disokong oleh kawan-kawan lah yang memahami itu, memahami itu. Jadi itu yang saya bilang kredit juga, sebab benda tu kita dapat di location. Dalam skrip saya tidak ada tu. Tapi bila kita berbincang dengan Tuan John selaku executive producer dan pelakon dan juga orang yang masih tahu tentang budaya, so dia akan menambah nilai, menambah nilai kepada film ni. Jadi bilang kalau usually the greatest idea comes from normal conversation. Kan? So kalau N pula dari segi selain daripada menjiwai kan, coba menjiwai, apa lagi cabaran? Selain daripada menjiwai watak, sebenarnya masalah. Sebenarnya dalam pembikinan filem ni kami bekerja siang malam. Dari pagi sampai malam. Ada satu scene fighting, kita buat sampai jam 4 pagi.
Kami bangun jam 3 pagi sampai 12 jam. 24 jam. itu untuk dapatkan satu scene Onduri fighting. Maksudnya Onduri dia ada scene berlawan dengan tentera Jepun pada masa tu. Dan masa tu memang kami sangat penat sudah. Tenaga memang sudah habis sudah. Tapi dia ada kebaikan juga di situ sebab dia nampakkan Onduri itu memang yang sudah lemah, yang sudah penat, so dipergunakan di sana jugalah. Juga lah kan. Kepenatan itu dipergunakan di sana juga, tapi tahu sekali menunggu tusin atau tidur-tidur lagi kan di lantai. Ya itu antaranya lah. So kebanyakan orang kalau macam orang tengok filem atau satu produk siap kan dalam masa 2 jam siap. Oh macam wah kan. Tapi untuk membikinnya tu saja sebenarnya orang yang di dalam tu saja paham rasa macam mana penatnya bekerja dalam dunia pembikinan filem ini. Jadi wajar juga sebenarnya kan semua pembikin film ini dihargai. Pasal memang Betul. kan senang, I tell you, bukan senang. Kau cobalah ikut satu film sama si Tuan. Ya, memang sangat penat lah. Onduri itu dia sangat penat. And then Sri Kurjo kami tidak masalah dari segi komunikasi apa semua. Memang tidak masalah. Cuma dari segi itu lah. Maksudnya dari segi masa yang kita memang kejar masa dari pagi sampai malam. So ya kadang-kadang kita tidak cukup tenaga, penat, lantaran suara kita agak terbabas sikit. Sama lagi satu, kalau saya ni jenis orang yang bercakap apa-apa nyaring. Iya. Kita bilang kan, Letak. ya tapi si Onduri ini dia punya lontaran suara dia sangat low, dia very low tune. Dia sangat low tune, and then dia cakap very slow, sepatah. So untuk saya punya transition daripada yang kotor juga pengacara Betul. untuk beralih kepada bercakap slow ni kan dia sebenarnya ambil masa. Kalau macam terlampau slow takut macam dibuat-buat. Kalau dia mesti just nice lah. So syukur juga lah saya dapat juga. Cuma ada beberapa scene yang bila kita shoot macam di jambatan tu, masa tu terlampau kuat betul. Itu air sungai. So mau tidak mau terpaksa lontar juga, keluar juga lah suaranya sedikit. Keluar juga Enza biasa. Ya keluar juga Enza biasa, tapi saya tidak juga terbabas banyak, cuma itu saja lah. Maksudnya dari segi peralihan dari suara Enza Bira pergi Onduri itu, dari suara nyaring pergi suara yang low tune. Slow. Ya, slow tone. Wow. Begitulah. Ya. Sangat berbeda dengan kau punya own character lah kan. Sebenarnya sangat berbeda. I think 180 lah. Yes. Untuk dari kita, sebenarnya apa tema yang kamu mau sampaikan di sini? Sebab kan movie kan, dia different tema, funny apa semua. So yang untuk Namatai, apa yang kamu mau sampaikan tema? Dia sebenarnya tema dia untuk keseluruhan ialah cinta. Tapi bukan sesama manusia saja. Cinta kepada tanah air, cinta kepada negara, cinta kepada keluarga dan semualah ya. Satu perasaan yang berlaku semasa Perang Dunia, karena time frame kita ini Perang Dunia Kedua. Walaupun itulah saya ingin menambah salah satu cabaran saya juga untuk menceritakan film ini bagaimana dalam keadaan limitasi itu kita mau menceritakan Perang Dunia tanpa ada letupan, tanpa ada pembunuhan, tanpa ada tentera 100 orang, 200 orang, beribu-ribu truk keluar kan. Tapi betul. Itulah cabaran. Tapi alhamdulillah kita dapat terjemahkan. Jadi sebenarnya film ini tentang cinta. Cinta kepada budaya, cinta kepada negara. Kerana kalau kita menonton film ini nanti, di penghujung film ini kita akan dapat jawapan kenapa John itu sebenarnya cara general film ini tentang John, orang yang terselamat dalam The Death March itu, yang diselamatkan oleh Onduri. Dia Onduri. Kalau dalam sejarah 6 orang ya, tetapi kita fictionkan sedikit 7 orang. So John itu seorang yang ke-7. Kita fiction, kita ambilkan ya. Dan orang yang menyelamatkan dia adalah Onduri dan orang-orang tinggal di Tempasuk itulah. So John balik ke England dengan harapan boleh berkahwin dengan orang yang dia sayang. Rupanya orang yang dia sayang itu sudah kahwin sama orang lain. So dia mau patah balik ke Sabah, dia accident dan dia menunggu saat-saat akhir hayat dia baru dia berjuang untuk di sini. Dan dia datang itu mau mati di gunung ya. Dia datang memohon kepada taman-taman Sabah dengan orang dia lah dilakukan dia punya jururat pribadi dilakukan. Ini tidak spoiler kan? Banyak lagi benda yang kita tidak inilah. So memohon untuk mati di gunung itu karena dia percaya itu cara dia boleh bertemu balik dengan Onduri. Baru dia merasakan bahwa true love dia itu Onduri sebenarnya. Itu dia punya ini. Jadi jawapan kepada persoalan itu
adakah John berjaya atau Iya, kan iya, di ujung film itu. Dan di situ kita akan melihat jati diri Enduri yang mewakili Dusunik ini, pribumi North Borneo. Dan di situ juga akan memberi jawaban sejauh mana sucinya Gunung Kinabalu itu. Itu yang saya katakan cinta itu, cinta budaya kan. Karena film ini memang syarat dengan budaya. Orang dulu-dulu kalau dalam kaum Tindal, kalau kita berzina, terlanjur, dihadapkan kita ke muka pengadilan, dihukum, dilepaskan dalam hutan macam hewan. Orang kampung buru nih, bujak apa semua. Kecuali kalau boleh lepas sungai. So benda-benda itu kita tunjuk. Oh. Jadi apa nama, itulah yang saya katakan budaya tadi. Kemudian cinta itu tadi dan kemanusiaan juga. Karena salah satu persoalan dalam film ini, Enduri ini pribumi. Pribumi maksudnya North Borneo punya pribumi ya. Dia mewakili kaum Dusunik lah dan kaum-kaum lain. Dan sebelum itu kita dijajah oleh British menerusi North Borneo Chartered Company yang mana itu diwakili oleh karakter John. So pada 1942 apabila Jepun masuk, John ini ditawan ke Sandakan. Ini penjajah nih John ini. Iya. Tetapi kenapa orang macam Enduri membantu dia? So jawabannya di hujung film tuh. So kita akan tengah bukanlah bilangan wah, kita akan melihat wah, dan ini juga adalah satu provokasi kita menunjukkan bahwa kemanusiaan itu di mana-mana kan. Dan kita memilih jalan itu karena kita mengharapkan film ini boleh keluar negara, boleh dihargai oleh orang-orang British atau orang-orang Australia kan. Walaupun kita tidak dapat menunjukkan 100% The Death March itu, karena kalau itu yang kita tunjuk 10 juta tidak cukup kan. Tapi kita ambil CP-CP peristiwa itu. Jadi itu yang saya katakan cinta sama manusia dan sebagainya lah, ketuhanan ya. Dan ya lah perpaduan ya. Bagaimana Gimbad dia non muslim tau. Dusunik. Tetapi kawan-kawan dia nih, dia berkawan dengan Bajau, dia berkawan dengan kaum Suluk, Datuk Mustafa. Yang mana apabila didengar dia kena serang Jepun, orang semua turun pergi bantai itu Jepun dia So elemen begitu. Tapi itulah saya rangkumkan dia punya tema ialah cinta. Cinta. Sebab cinta itu bukan bilang I love you, love me, tidak. Dia general. Tuhan, kita punya budaya, kita punya sahabat dan sebagainya. So menerusi cinta itulah akhirnya film ini diselesaikan ya. Diselesaikan dan jawaban antara Enduri dengan John itu juga karena buka aja film ini Enduri sudah cakap Anda dan ku ikahi timpak Nabalu ya. So itulah cerita film tuh. So dia akan dapat jawaban di hujung. Tapi dalam perjalanan jeni watak itu kita bercerita tentang bagaimana suasana Perang Dunia Kedua. Kita dijajah oleh British, kita dijajah oleh Jepun. Walaupun tidak dapat tunjuk letupan sana sini, tapi insyaAllah sedikit sebanyak. Jadi itulah cabaran saya. Macam mana saya mau bercerita dalam keadaan begitu. So itu dia punya tema utama lah. Cinta. Ya, cinta. Tapi cinta pada negara, cinta pada budaya, cinta pada keluarga. Yang mana akhirnya itu membuatkan watak itu menderita. Karakter Spen macam Gimbad, dia cinta pada keluarga dia, sayang anak dia, tapi dia harus membuat pilihan anak atau budaya. So adat. So dia pilih adat karena itu adalah nenek moyang dia punya ini kan. Jadi benda-benda yang menimbulkan konflik. Wow, saya rasa there's a lot of things lah. From this kita punya discussion this time. Even Namatei itself, the film sendiri itu, dia sangat banyak benda yang berlaku, sangat banyak benda yang kamu coba untuk kasih tengok pada orang dan kamu coba sampaikan. Kan, so I mean this is question for Anne lah. Ini lebih kepada personal karakter sendiri. Sebagai seorang, because kau berlakon sebagai watak utama, and kau pun seorang MC juga pengacara, betul? Dan macam mana kau punya multitasking skills ini membantu dalam in acting dalam Namatei film? Oh, okay. Ya, sebenarnya saya membantu sebab saya mostly sebab saya pun membaca berita. So as a news reader, saya banyak gunakan Lawton.
So Lawton banyak membantu dari segi lontaran suara sebagai seorang Onduri. Adakah Not Borneo akan merdeka satu masa nanti? Dia pakai macam tu. Dia very Lawton. Dia tidak teriak. And then sebagai seorang MC, we know how to tackle the audience. Juga banyak digunakan di sana macam mana seorang Onduri itu mengeluarkan watak yang sepatutnya. Macam dia tidak terlalu melebih-lebih dan dia tidak kurang. Dia berada di tengah-tengah. So saya rasa kalau sebagai seorang Onduri, selama ni sebagai seorang pengacara, sebagai seorang MC, pembaca berita, dia sebenarnya ada membantu sedikit. Tapi most of the time, kebanyakan lakonan ni sebenarnya lah yang banyak membantu saya dalam dunia yang lain. Ami sebagai seorang pelakon, dia banyak membantu saya sebagai seorang pengacara, sebagai seorang pembaca berita, sebagai seorang moderator. Maksudnya dia dia bukan lakonan tu sebenarnya yang banyak membantu saya dalam bidang yang lain. So saya sangat beruntung sebab saya terjun dalam semua bidang dalam masa yang sama. Jadi maksudnya penyesuaian diri dalam lakonan ni banyak dibantu, yes, tapi lakonan lagi banyak membantu saya dalam dunia-dunia saya buat macam pengacaraan macam ni lah. Ya. Tidak bermaksud kau jumpa orang kau berlakon kan, bukan kan begitu. Cuma dia Tidak juga. lebih kepada getting into that situation, Ya. play your part. Ya betul, sebab kebanyakan orang bila kita bilang pelakon kan, macam kita nampak di TV, dia berlakon kan macam tu. Tapi sebenarnya lakonan adalah dia tidak berlakon pun, macam dia macam apa? Kau play the part. You just play the part yang sebenar-benarnya watak itu. Dia tidak terlampau overacting. Kalau dia baru dia akan nampak cantik. Bila bersama dengan Abang Malin, sebenarnya Abang Malin banyak mengajar saya tentang karakter, tentang lakonan sebenar. Sebab kadang-kadang pemahaman kita bila misalnya kita terjun dalam lakonan ni sebagai seorang pelakon, macam dia kena berlakon, pergerakan pun very slow. Kan, macam kadang-kadang dia akan terlampau overacting. Tapi Abang Malin kata macam tadi masa tu bila dia jelaskan karakter dia tidak melebih-lebih. So saya cakap sama Mak, bang, tiadakah si Onduri punya watak yang berguling-guling kah? Ataupun yang dia butung bukan yang dia bergaduh kah begitu? Macam because you really want to show that you can act lah kan, yang boleh berlakon begini begitu kan. Tapi actually dalam dunia lakonan sebagai seorang Onduri ni, Onduri yang ditunjukkan itulah sebenarnya karakter yang sebenar. You don't have to be very berhati-hati. Ya, kalau aku bercakap sama Abang Malin sampai pagi kau tidak habis nih. Betul, sebab dia terlampau banyak benda yang dia akan ajar kita. Yes. So berguru dengan Abang Malin sebenarnya merupakan it's a bless lah sebenarnya. It's a bless. Sebagai producer, because eventually sebagai producer everything has to go through you bahkan. So daripada semua proses perfilman, daripada nilai kerjasama, daripada antara semua tim, macam mana all of this mempengaruhi itu final product? Maybe this is for both of you, but maksudnya macam mana? Maksudnya kan, mesti kamu pun sudah tengok itu final product. Iya. Dan if you reflect back, kalau kau renung kembali semua perjalanan daripada kerjasama semua, macam mana dia boleh mempengaruhi? Mengarah kepada kejayaan film itulah kan. Ya, betul. Senang saja. Sebenarnya kan dia lebih kepada kerjasama. Ada 4 sikap yang perlu ada dalam satu tim itu. Yaitu pertama ialah kita perlu ada disiplin. Dalam tim itu saya nampak semua ada disiplin. Semua tugas-tugas yang diberi semua dijalankan dengan baik. Dan kemudian selain daripada disiplin dia ada kerjasama. Jadi kerjasama itu semua bukan saya punya tugas ini saya tidak boleh campur hal dengan tugas kau, tidak ada. Dalam tim kami satu menangis semua menangis. Begitulah saya mau cakap. Itu. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu penting. Apabila kita diberi tugas, saya sebagai produser, penolong produser lebih itu kan. Technically ya. Bila saya mengarah, bila saya bagi tahu, semua oke, tidak masalah. So semua itu jika ada sifat-sifat seperti ini, semua itu berjalan dengan lancar. Walaupun kita menghadapi berbagai masalah dari segi masa, dari segi keuangan, terutama segi keuangan lah, dari segi semualah, dari segi serba-serbinya, tetapi apabila ada satu kerjasama yang padu,
disiplin dan tanggung jawab semua masing-masing memahami di antara satu sama lain. So kerja yang begitu berat itu akan dapat dibuat dengan lebih mudah. Dan inilah sifat-sifat inilah yang sebenarnya telah membantu film ini sehingga dapat dibuat dengan begitu baik. Gitu, walaupun bilang kita punya director ada kelemahan, tetapi jangankan film yang kita buat dengan masalah limitasi masa kan. Sedangkan film yang dibuat bertahun-tahun pun Betul. apabila kita kaji ada juga kelemahan dia. Jadi kelemahan itu kalau bagi saya lah itu merupakan satu motivasi. Bila kita nampak kelemahan kita boleh jadikan dia sebagai pengajaran supaya bagaimana kita mau atasi masalah itu film yang akan datang. Kebetulan pula sekarang ini kita sedang Syuting. syuting kan Tuan? Deng, deng. Mau syuting kan? Apa nama tajuk tuh Dan? Apa nama tajuk tuh? Giring. Giring. Giri. Ya, Giring. Giring. Film terbaru yang akan syuting sekarang ini adalah Giring. Hantu kan Tuan? Hantu. Horor lah, horor. Oke. Menyentuh tentang film ini ya? Ya, teaser lah. Menyentuh tentang film ini. Saya rasa sudah saya cakap kali ini. Nah, film ini kan ada 3 perkara tahu. 3 perkara yang perlu penonton mau tahu. Sebab sekarang ini kan yang kenapa film ini sangat sesuai ditonton oleh generasi sekarang ini, zaman sekarang ini yang orang bilang adat budaya dia semakin menipis kan, begitu kan. Kemudian orang bilang kesetiaan cinta dia kadang-kadang senang datang dan senang pergi. Betul kan tidak gitu? Kadang-kadang ramai remaja yang saya cakap termasuk pelajar lah apa ini cinta, dia bilang senang datang senang pergi. Dia bilang bila file ini hilang dia bilang buka lagi file baru, paham ya lah kan. Sekarang lah tapi Sempat lagi. iya Pak, begitu kan, begitu. Jadi film ini kan ada 3 perkara yang sangat penting yang perlu penonton mau tahu zaman sekarang ini, yaitu bagaimana orang dulu memegang adat ini. Macam mana orang dulu pelihara adat ini sehingga kan anak sendiri diabaikan, adat ditegakkan, begitu kan. Bagaimana kalau mau tahu tengok film ini. Itu satu. Yang keduanya ialah bagaimana kerjasama di antara semua kaum pada waktu itu. Dan kita paham bahwa setiap kejayaan yang kita capai itu tidak akan kita dapat kalau bukan karena kerjasama di antara semua kaum. Dan dalam film ini dilakonkan ataupun diselitkan satu karakter itu di mana semua kaum di Sabah ini dan mungkin Malaysia amnya bersatu untuk menentang Jepun. Jadi kalau tanpa kesatuan di antara semua kaum nih, berapa kaum tuh Tuan? Banyak kan? Banyak. Suluk ada, Dusun ada, Murut ada, Bajau, Iranun semua ada kan? Melayu ada, Brunei Cina ada. Semua bersatu menentang Jepun untuk mendapat kemerdekaan lah begitu. Jadi kita sadar bahwa tanpa ada kesatuan semua bangsa di Malaysia ini, kemerdekaan itu tidak ada arti. Jadi film ini ada menceritakan tentang itu. Jadi perlu ditonton oleh masyarakat Sabah dan Malaysia amnya. Dan kemudian yang terakhir ialah bagaimana orang bilang roh cinta dulu-dulu ini begitu setia. Kan kita tahu bahwa dulu-dulu kan kalau sudah kawin gitu kan sampai mati bagi orang kan bersama-sama kan, betul tidak? Betul. Sampai mati geng kan. Dan ada juga kalau di kampung saya ada satu itu banyaklah bila bini dia meninggal, dia tidak mau kawin lagi. Nah, bolehkah kita begitu sekarang? Saya rasa saya pun tidak boleh. Jadi dalam cerita ini bagaimana kesetiaan itu orang dulu-dulu. Jadi kita perlu belajar dan mempelajari bagaimana cinta itu kita boleh apply dalam kehidupan kita zaman modern ini. Dan ada satu perkataan di sana, saya tunggu di Gunung Kinabalu. Artinya mereka tidak boleh bersama-sama di bumi. Bayangkan kesetiaan itu. Mereka nih. Dia ada niat, dia punya cinta, ada niat cinta dia nih. Mengetahui bagaimana kesudahan cerita ini, tengok ini nama tai kan. Nah, bermana ada 3 perkara yang perlu kita mau tahu. Jadi kalau kita tidak tengok ini nama tai ini tidak ada jawabannya kecuali tengok ini nama tai.
tambah sikit ya, Boleh, boleh. itu kan satu warna lain juga kepada karakter Enduri itu, yang kita ada satu scene di jambatan. Scene itu kita buat di Melangkap ya, jambatan besi itu, gunung depan sungai. Ketika itu kita tunjukkan watak hero John tengah menulis dalam buku dia membelakang. So kita interkan masukkan watak Enduri di belakang, daripada belakang dia muncul, dia mau ke sawah lah dan memang ada sedikit menjerit di situ, tetapi sesuai. Kenapa kita create dia menjerit? Sebab dia sedang memberitahu penjajah. So dialog dia tu tanah kami memang Tanah kami memang kaya. Tanah kami memang kaya. Sebab itu British tidak mau kasih pulang. So lebih kurang. So dia memang untuk scene itu memang dia kena jerit sikit. Maksud dia sedang menentang dalam diam British itu kan. Menentang dalam diam, dan kita terus kaitkan juga dengan Kinabalu yang mereka akan ke situ. Pertembungan pertama dia dengan watak John, hero dalam cerita ni. So dia bukanlah mari kita berperang apa semua, tetapi dalam nada-nada yang sinis lah. Begitu juga dengan watak ibu dia. Tidak kiralah berapa lama pun British mau bagi kemerdekaan. Yang penting satu hari nanti kekayaan kita tidak dibawa lagi ke England. So setiap dialog-dialog dalam filem ini bukan saja yang dituturkan oleh Enduri, tetapi karakter lain ada maksud dia, vision yang saya ingin sampaikan selaku penulis dan pengarah. Dan setiap watak dalam filem ni, tidak kira dia banyak scene atau sedikit, ada makna dia, ada sumbangan dia. Sebagai contoh, salah satu karakter Toki Wong. Toki Wong ni dia muncul satu scene saja, tetapi kita mau menunjukkan kaum Cina juga berjuang. Macam mana kaum Cina juga menjadi mangsa kepada tentera Jepun. Dan kita menunjukkan kaum Cina akhirnya berjuang bersama Dr. Albert Koch dalam gerila Kinabalu menentang Jepun. Dan macam mana pemurahnya kaum Cina, dia ada gudang makanan di Ambung, Kota Belud, dia suruh Enduri, kau bagi ini sama orang kampung. So walaupun barangkali di alam nyata belum tahu itu berlaku atau tidak, tapi film itu dicipta untuk provokasi. Betul. Provokasi. So itu salah satu sebab film to provoke. Betul. Jadi benda-benda tu kita masukkan dalam filem ni, ditambahan kepada berkaitan dengan karakter Enduri itulah. So kalau dalam sejarah kita ada Tun Fatimah begitu kan, hang tua kalau lelaki. So Enduri juga begitu, tapi dalam versi perempuan dan Dot Borneo dan mewakili kaum dusun pribumi. Itu dia punya. Ya, tapi tadi Abang tambahkan, saya mau tambah lagi Abang punya. Sebenarnya kebanyakan daripada watak yang ada dalam ni banyak dibantu oleh setiap dialog yang dicipta oleh Abang Marlin. Banyak dialog yang dituturkan oleh pelakon dalam tu sebenarnya sangat dalam. Dia cukup bermakna. Dia bukan simply just saying the words. Dia just cakap begitu. Tidak. Dia ayat yang very deep, sangat intelektual, sangat ada fakta, sangat menunjukkan kepribadian seseorang. Dia bukan skrip yang biasa-biasa. Dia bukan dialog yang biasa-biasa. Jadi, for me, sebagai pelakon, sebenarnya salah satu kehebatan dalam filem Mata ini, bila masa Abang Marlin selaku director berjaya membawa filem ini menggunakan dialog yang sangat cantik. Dia bukan dialog yang mudah. Dia dialog yang masih casual tetapi sangat bermakna. Sesuai dengan keadaan. Dan dia sangat berbeza dengan beberapa filem yang dikeluarkan oleh Sabahan sebelum. Sangat jauh beza dia. So, ya mungkin sebelum ni sudah ada beberapa filem yang keluar sebelum Nama Tai dan dapat banyak kritikan. Tapi macam yang Abang Marlin kata tadi, kita confirm dia tidak malu bilang Abang Marlin. Saya faham sebab kita banyak mencurahkan benda-benda seperti ini di dalam ni. Dibuat oleh orang yang berilmu, oleh produser yang baik, oleh pelakon-pelakon yang cukup membantu. So, credit to Abang Marlin lah. Dia punya skrip memang sampai sekarang saya ingat tu. Yeah. Dan saya sebagai penonton, because saya suka tengok film juga, Pak. Yeah. And bila saya tengok film, saya suka menilai juga. And especially kalau saya tengok film English kan, dia orang suka pakai perkataan-perkataan words yang betul-betul build up the whole story untuk to be something. Betul. Even my previous podcast si Bodrick, dia buat lagu. Dia bukan setakat buat lagu, but itu lirik ada meaning. And kalau kita pikir film Nama Tai, when you said that, saya rasa it will be
awesome. Yep, More than that. hopefully. Yeah, so maybe from director lah, di mana dan bila orang boleh tengok this film? Oke, kita akan rilis seluruh negara Malaysia. Wow. Itu satu lagi yang saya mau tegaskan, Ya, ya. bukan bilang meninggi diri ke apa, tapi saya selalu bagi tahu kawan-kawan dan di luar sana, ini bukan film Sabah. Ini film Malaysia. Sebab Sabah itu dalam Malaysia. Kalau Mamat Khalid buat Antuk Kalimah, latar dia tentang Perak. Kan kita tidak sebut dia film Perak tau. Betul. Film Malaysia, dan kita di Sabah pun menikmati. Sabri Yunus buat cerita tentang konten Kelantan. Kita tidak sebut film Kelantan. Kita melihat dia sebagai film Malaysia dan kita di Sabah juga menikmati. Samsul Yusuf buat KL Gangster, itu latar kota raya, bandaraya Kuala Lumpur, yang mana seluruh kita rakyat Malaysia berkumpul di situ. Kita enjoy dan menikmati. Itu film Malaysia. Betul. Sama juga film Nematai, cuma Datang. benda yang kita jual itu kan, dan perbezaan malah mereka big name dan saya sangat menghormati. Tetapi kita juga Malaysia. So saya ingin tegaskan bahwa ini adalah film Malaysia. Film Malaysia yang mengetengahkan konten Sabah. Konten Sabah salah satu negeri yang sangat penting dalam Malaysia. Betul. Salah satu negeri yang memberi sumbangan kepada negara Betul. ini. Salah satu negeri yang kaya dengan budaya, kaya dengan adat resam, kaya dengan hasil bumi. Betul. Dan kita menjadi film seterusnya yang ingin menceritakan tentang Sabah ini. Jadi semua ini akan dapat disaksikan pada 28 Desember 2023 ni lah, kira hujung-hujung tahun ni. Seluruh panggung. Kita ada di Kota Kinabalu ini ya, semua Imago, Centerpoint, Surya, 1B, City Mall. Kita ada di Sandakan, kita ada di Tawau, Lahadatu. Di Sarawak pun kita ada Miri, Kuching, Bintulu, semua tu. Kuala Lumpur ada, Selangor ada, di Kedah ada, Pulau Pinang, Pahang, semua bandar-bandar di Malaysia. So maksudnya di mana-mana boleh ditonton film ini, bermula pada 28 Desember. Dan sangat-sangat berharap orang menonton. Walaupun ini cerita Sabah, konten Sabah, tapi ini cerita Malaysia. Betul. Cerita Malaysia. Cuma di sini kaumnya kita menonjolkan kaum dusun itu. Tapi kena ingat, kaum dusun itu rakyat Malaysia, rakyat kita. Ada orang dusun yang sudah kawin dengan KL, kita pun sama, Kelantan apa. So ini film kita semua. So saya harap tidak wujud sentimen yang mengetengahkan ini film Sabah ini kan. Saya harap kita melihat ini sebagai film Malaysia. Dan ini adalah bukan kerana kita yang bikin saya berani cakap begini, tapi satu subjek yang fresh, yang saya rasa tidak pernah diketengahkan lagi dalam film-film dalam negara kita. Mana ada cerita pasal mau mati di gunung ke apa-apa kan? Jadi maksudnya satu benda yang ide yang original lah, yang kita tidak tiru daripada mana-mana, dan teknik penceritaan kita juga bukanlah bilang terlalu apa sangat, tapi kita sampaikan dalam bentuk intelektual, dengan ilmu lah, dengan itu, bukan sembarang saja. Seperti mana kita menonton Titanic, menonton film-film besar, kita pun lebih kurang begitu. Cuma barangkali dari segi material saja. So itu dia punya tarik lah. Harap semua menonton lah film pada tarik dan tempat tu. Okay. Dan saya appreciate this kind of films yang ada intellectual put in it. I'm pretty sure I will appreciate this movie. All in all, I want to thank you so much. Thank you so much sebab datang sini. I'm thankful lah sebab Anne sudah reach out dengan saya to discuss hari ini. And thank you sebab datang. Terima kasih banyak, Abang sangat menghargai ruang-ruang begini. Sangat berterima kasih. Kadang-kadang sebenarnya kan saya tidak pernah membayangkan yang saya boleh duduk di sini bercerita. Yang saya tahu saya live saja di TikTok. Tapi hari ini terima kasih banyak-banyak karena dibagi peluang dan menjadikan tempat ini untuk saya menggamit hati kawan-kawan semua di Malaysia, di Sabah, Malaysia amnya. Kalau kita mau mengetahui, apa orang bilang,
ramai orang bagi tahu saya bilang begini, apa itu Namatay ya? Namatay itu apa? Jadi rakyat Malaysia, Sabah Malaysia, dia kalau kita tertunggu-tunggu film daripada luar negara karena mau mengetahui luar negara, apa kata kalau hari ini kita mau mengetahui apa itu Namatay yang berlatarkan Sabah Malaysia. Kita tengok. Sorry, kalau saya boleh tambah sedikit. Ketika kita rilis trailer, saya tidak menaruh apa-apa harapan karena saya sedar diri. Saya cakap juga kan si Tuan. Saya terus dengan produser ini kalau kita dapat 2-3 ribu ni okey lah ni Tuan. Okey. Tapi apabila dirilis trailer kita, sekarang sudah 5,000. Sekejap sudah 10,000. Dan alhamdulillah sehingga hari ini kalau kita kumpul-kumpul daripada media sosial, saya ingat sudah melebihi dalam lebih 1 juta sudah. Wow. So, sudah lebih 1 juta di TikTok, di Facebook, di mana-mana lah. Sudah lebih 1 juta. Saya pun terkejut dan saya mengambil kesempatan ini. Ada beberapa page yang membantu kami seperti Sabah Edition. Sabah Edition pun sudah berapa ratus ribu sudah Sabah Edition ya. Satu Sabah. Begitu juga kawan-kawan lain orang share di ini. Dan kalau kita kumpul itulah lebih 1 juta. Jadi saya terkejut lah. Jadi mudah-mudahan ini petanda yang Namatay akan dituntun. Kita sedar diri. Macam saya cakap, saya lebih mengatakan yang itulah ya, kita ada kekurangan sana sini, tapi ada benda lain yang tidak ada di tempat lain dalam filem ni. Saya berani katakan itu. Saya berani mempertaruhkan itu kan. Please tengok dan ya kita bersedia untuk dikritik apa, tapi please tengok. Kau akan nampak tentang benda yang bernilai yang tidak pernah dibuat di Malaysia. Ini macam cakap besar lah kan, tapi tengok dulu benda tu yang menunjukkan bahawa kita di Sabah juga berupaya. Kita juga berupaya, mungkin tidak sebagus orang lain, tapi ya kita orang dusun bilang logot-logot kan, lama-lama boleh sampai kan. Logot. Itu. Jadi harapan saya yang lebih sudah 1 juta menonton ini, haraplah. Kalau ini semua menonton, kita meriah lah filmnya. Amin. Itu Abang mau tambah. Okay, thank you. Lastly, harapan? Harapan saya agar sama juga sebenarnya, kita harapkan agar semua rakyat, bukanlah kira semua, orang Sabah terutamanya akan menonton filem ini, sebab ini akan membuktikan pembuat filem Sabah bukan biasa-biasa. Kita ada idea yang setanding dengan idea antarabangsa. Kita ada cara, kita ada pemikirnya, kita ada pemainnya. Cuma kita perlu masa yang tepat saja. So this is the time. Jadi kita sudah keluarkan Namatay, percubaan yang pertama. Jadi kita harapkan agar orang Sabah dan orang Malaysia menyokong filem ini. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Yes. Yeah, that's it. Kalau kamu tengok saya punya podcast previously, saya ada this tradition, sudah tahu probably. Guest sebelum ni ada soalan untuk kamu, dan kamu perlu tanya satu soalan misteri kepada next guest. Soalan dia, macam mana religion affects kamu punya profession? Macam mana dia mempengaruhi kamu punya career profession? Maybe boleh start daripada Bang Marlin. Okey, saya seorang Islam, Muslim. Tetapi seperti yang kita ketahui, karakter kita di Sabah ni, kita Islam, saudara kita non-Muslim. Macam Tuan John lah, pun sama. Jadi saya pun melalui ni. Sebelah bapa saya pun ada. Kalau diukit-ukit belakang-belakang pun, kita pun bukannya terus jadi Islam begitu, lebih kurang. Jadi benda tu mengajar kita. Saya masih ingat masa kecil-kecil dulu. Ini cerita kampung-kampung punya cerita lah kan. So ada seorang saudara bapa saya ni, dia non Muslim tau. Dia pergi kampung. Jadi ni saya ingat umur saya dalam 6-7 tahun lah saya itu kan. Jadi sebelah kampung tu ada orang punya rumah tu kena serang oleh ular sawah bah. Alamak. Ular sawah pergi makan tu ayam tu. Astaga. So beliau punya saudara ni pergi bantu situ. Dia kan kita faham dia non Muslim. So ambil ular itu, diputung-putung apa semua, sebelum balik disimpan dulu di rumah. Tapi adalah tempat dia. So
itu benda-benda yang mengajar kompromi. Jadi apabila saya berpeluang untuk membuat film, kerana film itu adalah sebahagian dari diri kita juga sebenarnya. Ini saya ingin nyatakan, kenapa ada orang suluk di sini? Ini jujur saya cakap, saya ada darah suluk sebenarnya. Allahyarham nenek perempuan saya sebelah bapa adalah seorang suluk, berasal daripada Pulau Jambungan Sandakan. Jadi dan itu kalau kita kupas lagi inilah kan. Jadi saya gabungkan benda-benda itu, dan apabila saya berpeluang untuk membuat film, maka saya jual benda-benda itu. Dan kebetulan pula produsernya ialah seorang juga yang mengalami begitu. Saudara dia ada yang saudara Tuan John ni adik, ada yang ustazah apa semua. Jadi kita membuat film tu dan kita menjual benda-benda tu kerana benda tu bukan kita buat-buat, benda yang ada dalam kehidupan kita. Betul. Jadi itu yang kita tunjuk secara jujur, dan untuk membezakan kita, Sabak ni kan dijadikan sebagai macam role model lah untuk perpaduan agama bangsa ni. Setuju. Jadi pada saya sebagai pembikin filem, inilah peluang untuk kita tunjuk. Bukanlah semestinya apa, tapi macam apa nama salah satu karakter dalam filem ini, Sarip Kalib. Mereka ini berperang dengan Datuk Mustafa di Pitas. Itu memang terjadi masa Perang Dunia Kedua. Dan Datuk Mustafa bukan perang dengan kaum suluk saya, dengan sungai saya, dengan lain situ. Ada dusun, ada macam-macam tau. Kalau kita lihat sejarah lagi di Kota Belud, perjuangan Embu Ali, macam mana orang Islam dengan non-Muslim dikubur satu tempat tau. Kalau kita ini kan, betapa hebatnya toleransi kita yang tidak dibuat-buat. Betul. Dan saya juga kecil-kecil dulu selalu diceritakan oleh bapa saya bagaimana orang dulu-dulu kalau yang dekat pantai atau dekat sungai ni, mereka akan tangkap ikan, mereka akan tangkap apa-apa, pergi bukit, tukar barang dengan kaum dusunik. Saya ingat ini berlaku di mana-mana. Dia punya begitu. Jadi itu adalah khazanah kita. Hari ini tidak berlaku lagi, tetapi walaupun hanya tinggal cerita yang kita dengar, itulah tugas seorang pembuat filem. Kita menjual benda yang bernilai dalam bangsa kita. Betul. Kita harus menjadi diri kita. Kita bukan Korea, tapi kita mau jadi Korea untuk apa? Kan? Jadi Korea pun kalau tengok filem kita barangkali mereka, wih ini begini orang kan, atau orang putih apa kan. Jadi itu kalau menjawab soalan tu, benda tu terjadi semula jadi dalam diri saya selaku pengarah dan penulis filem ni. Maka inilah tahunnya untuk saya jual. Yang saya lalui mungkin zaman kanak-kanak dulu yang lupa. Dan sehingga hari ini pun benda tu masih macam ketika Allahyarham bapa saya meninggal, berdatangan semua saudara mara yang macam-macam bangsa kan, datang semua. Datang semua, ada yang datang semua, yang non muslim datang dengan cara dia, ada yang Islam. Jadi saya melihat itu adalah satu kualiti, satu khazanah kita. Betul. Jadi saya coba tunjuk dalam filem ini menerusi hubungan baik karakter Gimbat mempunyai hubungan baik dengan orang Bajau, Islam, orang Iranun, orang Suluk yang berperang dengan ini Datuk Mustafa dan kaum-kaum lain. Mereka sayang Gimbat, dia orang pergi serang itu tanpa sok. So itu dia punya inilah daripada saya. Itu yang membuat saya teringin menjual benda tu dalam apabila ada kesempatan dalam filem. Bukan dibuat, memang benda tu ada dalam peribadi pengalaman, kita. Kan? Pengalaman. Ini semua kita merasakan tu benda tu. Setuju. Even saya pun mengalami juga. Terima kasih. Tuan. Tuan. Apa tadi tu soalan tuan? Soalan dia, macam mana agama mempengaruhi kerja berprofesion lah. Orang bilang sendiri datang, sendiri pergi. Jadi kalau pasal agama ini kan, pasal ini benda-benda macam ini sudah berada dalam hidup kita bah. Di Sabah ini memang ini sudah satu budaya, satu adat yang orang bilang tanpa kita bikin-bikin. Sebab itulah kalau saya ini kan, sebab itulah ramai orang panggil saya Datuk. Kalau perayaan raya Islam saya meraya juga. Sebab ada adik saya ustazah. Ada adik saya yang sikit lagi jadianmu. Jadi apa orang bilang tenaga pengajar lebih tu kan dalam Islam. Nah, jadi kalau hari raya di rumah saya itu merayakan hari raya. Tiba datang Christmas, merayakan Christmas juga di rumah saya. Berdatanganlah saya punya kawan-kawan, saya punya adik-adik, saya punya saudara. So bukan Islam saja yang datang, bukan orang Kristian yang datang. Semua datang. Dan ada kalanya
Kalau saya punya saudara datang di rumah puasa, saya pun ikut puasa, tapi bukan ikut puasa tidak makan. Saya ikut puasa, buka puasa pagi-pagi. Jadi Syuk by the. syok. Saya nampak Syuk dia orang kali. ini, kadang-kadang saya kasih main-main lagi, makan di depan dia orang, tapi enggak main-main lah kan. So, dia orang ini kan oke. So, toleransi itu sudah ada sedia kan. Sudah ada sedia. Jadi dalam film ini, dalam konteks film ini pula dia memainkan peranan itu. Diselitkan role seperti itu. Seperti apa yang dicakap oleh kita director tadi, semua agama, pelbagai agama di sana ada kerjasama, ada kesatuan, ada orang bilang kalau ada salah satu orang yang menghadapi masalah, semua saling membantu tanpa mengira agama, adat, budaya, kaum dan sebagainya. So itu perlu diterapkan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Jadi itulah yang mempengaruhi agama apa nama tuh? Agama Yang kerja ya. mempengaruhi dalam film inilah kan. Hmm. Bukan dibuat-buat tetapi sudah sedia ada di dalam budaya kita di Sabah ini. Betul. Begitu. So perlu kita teruskan budaya itu. Oke. Kadang-kadang kalau kalau masa-masa puasa tuh kadang-kadang orang kita yang lebih banyak membeli makanan. Ya saya sebenarnya kan setiap kali Tidak puasa tapi iya bag dia punya makanan. setiap kali puasa kan datang musim puasa kan saya punya saudara-saudara datang di sana tinggal di rumah saya sebab rumah saya itu banyak bilik. Jadi kau punya bilik di sini ya, Muslim sini ya biliknya, sini biliknya Kristen di homestay itu pun berbilik-bilik juga kan Tuan. Nah di sini kamu masak lah di sini, apa kamu buat. Jadi saya ini kan saya bagi tahu istri saya, janganlah kau masak. Ada tukang masak ini pagi-pagi awal lagi dia orang masak itu. Nah ini saya lagi pula yang duluan bangun daripada ini kasih bangun suruh masak. Nah itu kebaikan dia kan. Ya. Thank you. Puasa. Terima kasih Tuan. Tidak puasa yang banyak makan. Nah itulah. Kalau En? Okay. Sama cakap Pak. Alright. Bagaimana agama mempengaruhi Hidup dan kerja. kehidupan kerjaya? Yeah. Not specifically for this Oh, tidak. profession, bukan. Okay, bagaimana agama boleh mempengaruhi kerja? Alright. Nice topik sebenarnya sebab saya converted daripada Kristen to Muslim dan saya adalah yang pertama dalam keluarga besar saya. Bukan keluarga kecil keluarga besar. Dalam adik-beradik my mom ada berapa orang? Dalam family besar ni saya adalah yang pertama. Walaupun sebenarnya nenek dia adalah yang Muslim, ini Muslim, ini Muslim, tapi dalam family tu adik-beradik dia saya yang pertama. So ya kita tidak nafikan memang ada konflik mula-mula. Iyalah kan memang akan ada konflik sedikit tapi disebabkan toleransi yang tinggi. So macam kita boleh beradaptasi. Macam last time bila my mom tahu saya masuk Islam, so dia macam ada slow down sikit. Sampailah ada satu masa my mom text masa my little brother kahwin. Nak, dia kata, baliklah kampung, adik kau kahwin. Yang masak ni Muslim juga. So I was like, damn. Kan macam lama kau tidak bersyar dengan mama kau sebab kau ingat dia marah. But actually dia tengah cuba untuk heal dia punya jiwa. Yalah ibu mana juga yang dia jaga kita dari kecil kan. So dari sana toleransi terwujud sebenarnya. So dari sana di situ kita nampak macam mana macam yang diorang cakap tadi, toleransi di antara Islam, apa-apa agama saja pun di Sabah ni memang sangat tinggi. So macam mana dia mempengaruhi kerjaya saya pada ketika ini ialah I can work with both Muslim and non-Muslim. Especially dalam dunia pengacaraan, kahwin, boleh juga kau okay toh si ampun tapi oren. Pakai nama aku mete gitu kan. Tapi apa itu oren dia bilang kan yang penting dia kuning-kuning begitu ya. Sebab itu budaya kita di sini. Tapi at the same time kita tidak boleh campurkan antara budaya dengan agama. Agama is agama, budaya is budaya. Dan macam Uncle John cakap tadi, biar kita dengan agama kita masing-masing. Hukuman dia tu dengan Tuhan dia saja. Dan yang paling penting, kita sebagai manusia sentiasa berbuat baik antara satu sama lain. Sebab setiap agama tu mengajar kepada kebaikan. Dia menjurus kepada kebaikan semuanya. Yeah. So, kita harus jaga benda tu di Sabah. Di Sabah especially. Jangan biar benda ni orang bilang macam cemar sekarang kan. Jangan biar benda ni tercemar lah. So I'm proud to be Sabahan sebab kita sangat open, tidak terlalu radical. Kita masih boleh menerima antara satu sama lain. So that's good for me. Okay, thank you so much. Kamu ada soalan untuk next guest? Anything?
Siapa dia punya guest gitu boleh tahu kah itu? Tidak boleh. Tidak boleh tahu. Random question. Random question. Bagaimana kita punya next guest ini melihat situasi pada masa kini apabila terlampau banyak kejadian yang jarang-jarang kita dengar satu masa dulu, tetapi tiba-tiba sekarang ini kerap kali berlaku. Contohnya masalah bunuh diri, masalah sosial, masalah macam baru kemarin ada satu budak 13 tahun menikam Grab driver. So kenapa? Apa pandangan dia yang trigger kepada benda-benda begini? Saya mau tahu juga sebenarnya pandangan dia. Betul. Kenapa tu? Kadang-kadang kami bercerita, kenapa tu? Ya Illuminati kali ni ya. Tapi itu belakang cerita lah. I mean, there is a reason actually. Tapi alangkah bagusnya kalau kita boleh tahu dia punya pandangan kan. So kita ada kita punya own thoughts. Maybe dia ada juga. So bagus juga kalau dia boleh share benda yang realistik yang berlaku di kalangan masyarakat kita kan. Hati-hati, jaga-jaga, jangan ambil orang di tengah jalan nanti kena tikam. Ya, sebab sekarang ini makin ramai yang bunuh diri kan. Betul. Bunuh diri maknanya kan kalau pandangan saya lah kan. Terjawab terus kan. Nah, bukan. Bukan soalan untuk puan nak. Ya, tapi saya lebih kepada saya tertarik benda ini. Oke. Sebab apabila saya melihat diri saya sebagai seorang guru, saya melihat diri saya sebagai seorang guru dan kita sedia maklum bahwa guru itu adalah pembentuk manusia sebenarnya. Betul. Sudah manusia jadi dimanusiakan lagi. Sebab kenapa saya tiba-tiba tertarik dengan apa yang dia soal ini kan, sebab itu merupakan satu peranan saya yang paling penting dalam career saya sebagai seorang guru. Apabila saya berhadapan dengan pelajar kan, banyak sangat sifat-sifat pelajar yang menghantui saya. Bagaimana cara saya bila saya melihat masalah pelajar ini, bagaimana cara saya menyelesaikan masalah. Sebab ada pelajar yang terlalu pendiam. Apabila orang bilang terlalu dia terdiam kan. So kita tidak tahu apa masalah dia. Kita mau mendekati pelajar itu memerlukan satu kemahiran yang tinggi. Jadi kadang-kadang apabila kita gunakan kemahiran kita, sebagai contoh saya ini terlibat dengan lakunan, jadi saya terpaksa berlakon untuk mendekati pelajar itu. Ada satu pelajar, dia diam, seorang perempuan cantik. Ya memang cantik itu perempuan, tetapi dia seorang dia pendiam. Kadang-kadang dia bertindak agresif. Jadi saya mau mendekati pelajar itu, tetapi kadang-kadang disalah tafsir oleh rakan-rakan yang lain, oleh pelajar yang lain. Sebab kadang-kadang kita bagi orang bilang, iyalah mendekati dia, mau tahu apa masalah. So satu masa pelajar ini bagi tahu saya, yang dia kata begini masalahnya dan juga terlibat dengan dalam percintaan. Tingkatan baru tingkatan 3, tapi biasalah bahkan remaja kan, terlibat dengan percintaan. So kalau kita tidak ada kemahiran untuk mendekati pelajar seperti ini, kemungkinan besar dia akan masalah itu semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin menjadi-jadi kan. Dan kalau tidak diatasi tidak mustahil dia akan bunuh diri. Terjun daripada bangunan kan. Itu macam jawab soalan sudah ini. Contoh lah. Nah, jadi sharing kan. So apa yang saya boleh katakan di sini ialah dari segi pendidikan itu, latar belakang pendidikan itu, bagaimana cara kita mendidik generasi baru ini. Ini satu jawaban sudah lah. Iya. Selesai kita perlu ada episode lah kan. Iyalah. Iya. Cerita. Sekarang dia datang sebagai seorang pendidik, mati kau. So thank you so much again sebab atas sharing dan pengalaman especially untuk Namatai. So hi everyone again. Kami sudah discuss tentang Namatai, film Namatai yang akan keluar pada 28 Desember tahun ini. So banyak benda yang diketengahkan dan ini adalah satu benda yang sangat exciting to end the year with. So boleh tengok film Namatai this December. Step It Up Lounge, create, share, inspire. Bye. Terima kasih. Macam mana kau punya proses menjiwai to bring it to life? Bibi bekas anak sulung juga.
And bila Abang Balin cakap, okay, Onduri ni dia seorang yang tersiksa jiwanya tetapi dia tidak menangis. Dalam masa yang sama dia membawa jiwa yang lara. So masa tu kan saya macam mana orang tu siksa jiwa tapi nak menangis ah? Onduri itu salah seorang adik dia telanjur. So dia harus menerima hukuman yang dilepaskan dalam hutan dan dibunuh sampai mati. Adik yang dia sayang, satu beban dan perasaan juga kan. Yang dia telanjur itu lelaki yang dia cintai tahu, yang dia suka. So dalam masa yang sama, bapak dia harus menjatuhkan hukuman. Kalau saya kena suruh menangis dalam lakonan, minta maaf saja. Kalau taruh limau di mata saya pun dah boleh menangis. Kalau muka sedih itu sedih campur-campur romantik, belilah. Dan ada satu perkataan di sana. Saya tunggu di Gunung Kinabalu. Bayangkan kesetiaan itu. Mereka ini. Dia ada niat, dia punya cinta, ada niat cinta dia ni. Mengetahui bagaimana kesudahan cerita ini, tengok ini nama tai kan. Pandai.